Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, saya menyarankan untuk segera menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Ini adalah sebuah game antara Edwin Ziegler Adams melawan Carlos Torre Ropeto yang menampilkan 6 pengorbanan menteri secara beruntun. Edwin Ziegler sebagai putih memulai dengan E4. Dijawab E5, lalu kuda F3 dikembangkan. Setelah itu D6, pilih door defense. Edwin Ziegler Adams menggunakan pendekatan agresif dengan D4, langsung menantang pertukaran pion pusat. Setelah pion makan pion, menteri makan pion, dan kemudian kuda menyerang menteri. Edwin Ziegler melakukan pinning pada kuda. Pinning ditutup dengan gajah D7. Setelah itu, gajah ditukar dengan kuda. Gajah makan dan kemudian kuda berkembang ke C3. Carlos Torre Ropeto mengembangkan kuda F6. Kemudian raja diamankan oleh putih. Setelah itu, gajah E7. Hitam bersiap mengamankan raja. Di posisi ini, putih menantang pertukaran kuda dan juga menyerang gajah. Gajah makan kuda, lalu pion makan gajah. Setelah itu, hitam rokade. Kemudian, gajah G5. Menghubungkan kedua benteng dan juga siap menyerang kuda. Pada posisi ini, Carlos Torre Ropeto mendorong C6, bermaksud untuk menyingkirkan pion D5 yang sangat mengganggu. Tetapi C4 didorong oleh putih, ingin mempertahankan pion tersebut. Setelah pion makan pion, pion makan pion, dan benteng dibawa ke E8. Adams membawa benteng F ke E1. Setelah itu A5 didorong oleh hitam. Kemudian benteng E2 bersiap untuk doubling benteng. Di langkah selanjutnya, hitam membuat kesalahan. Benteng C8. Hal ini menyebabkan benteng akhirnya disusun. Sebuah langkah yang sangat luar biasa. Dengan demikian, kedua benteng telah terkoneksi dan melakukan serangan yang langsung pada pertahanan hitam. Hitam merespon dengan menteri D7. Selanjutnya, gajah makan kuda. Hitam mengambil gajah dengan gajah sambil menyerang menteri. Namun, hal ini adalah sebuah kesalahan. Di langkah selanjutnya, putih membuat langkah pengorbanan yang sangat tidak terduga. Menteri G4. Ini adalah langkah brilian pertama. Putih mengorbankan menterinya. Apa yang akan terjadi jika menteri menerima pengorbanan ini? Maka ini adalah skakmat dalam 2 langkah dengan benteng makan benteng. Setelah benteng makan, back rank mate, skakmat pada baris belakang. Pada posisi ini, hitam tidak berani menerima pengorbanan. Oleh karena itu, dia pergi ke B5. Dan lagi-lagi, putih membuat pengorbanan dengan menteri C4. Untuk kedua kalinya, menteri dibuang oleh putih. Jika menteri makan menteri, maka skakmat yang sama akan terjadi. Back rank mate. Jika benteng makan menteri, maka back rank mate akan tetap terjadi. Akan tetapi, hitam tentu saja menyadari hal ini. Dia menarik mundur menteri ke D7 dan kemudian menteri C7. Pengorbanan menteri untuk ketiga kalinya. Pada posisi ini, jika pengorbanan menteri diterima,
baik oleh benteng ataupun oleh menteri, maka skakmat akan terjadi. Salah satu langkah yang mungkin menjadi pilihan adalah benteng makan benteng. Namun setelah itu, menteri akan jatuh. Benteng bisa makan benteng, tetapi kuda makan benteng. Putih unggul terlalu jauh. Hitam betul-betul dibuat tidak berdaya dengan pengorbanan ini. Dia terpaksa melarikan menterinya ke B5. Setelah itu, A4 menyerang menteri. Lagi-lagi, putih memainkan langkah luar biasa yang berdampak besar pada permainan. Apabila benteng makan menteri, maka backrank mate kembali akan terjadi. Jika benteng makan benteng, maka menteri makan benteng, skak. Setelah benteng kembali menutup skak, benteng makan benteng. Menteri makan benteng, menteri makan menteri, skakmat. Putih membuat hitam betul-betul berada dalam masalah besar dan dilema yang luar biasa. Oleh karena itu, pada posisi ini, menteri dipaksa untuk mengambil pion. Pada langkah selanjutnya, putih tidak menyelamatkan menteri. Dia memilih benteng E4 menyerang menteri hitam. Ini adalah pengorbanan menteri untuk kelima kalinya. Keberadaan menteri pada diagonal terang sangat penting untuk menjaga benteng yang ada di petak E8. Jika menteri sesekali menghindar misalnya ke E2, maka skakmat akan terjadi. Jika benteng berani makan benteng, maka skakmat pun akan terjadi dan tidak bisa dihentikan. Jika menteri makan benteng, maka benteng makan menteri. Ada 3 pilihan bagi hitam sekarang. Benteng makan menteri akan berakhir dengan skakmat. Kalau benteng makan benteng, maka akan berakhir pula dengan skakmat. Pilihan terbaik adalah menutup dengan gajah E5. Setelah itu, menteri makan pion. Putih unggul terlalu jauh dan berpeluang sangat besar untuk menang. Kita kembali pada permainan sesungguhnya. Pilihan untuk mengambil menteri maupun benteng adalah pilihan yang salah. Begitupun dengan melarikan menteri menghindari serangan benteng. Oleh karena itu, hitam mencoba untuk bertahan dengan menteri B5. Dan kemudian langkah brilian terakhir yang membuat hitam langsung menyerah. Menteri makan pion. Sebuah pengorbanan menteri terakhir yang langsung membuat hitam terkapar. Jika pengorbanan menteri diterima, maka skakmat dengan benteng akan terjadi. Menteri hitam betul-betul dipaksa untuk menjaga petak terang. Jika dia melarikan diri ke petak D3, maka dengan benteng akan terjadi skakmat. Langkah pengorbanan menteri yang ke-6 kalinya ini betul-betul memaksa hitam untuk menyerahkan menterinya. Langkah terbaik dengan menteri A4 akan menyebabkan hitam kehilangan menteri setelah benteng makan, putih makan benteng. Hitam menang jumlah menteri. Langkah pengorbanan menteri sebanyak 6 kali secara beruntun layak untuk dikenang sepanjang masa, sehingga haruslah kita kenang dalam seri Beauty of Chess ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Langsumus.